Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama channel saya Hadiah Nur. Dan kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal numerasi pada materi persamaan linear dan ketidaksamaan linear satu variabel. Dan pada video kali ini kita akan membahas soal-soal numerasi pada materi PLSP persamaan linear satu variabel kelas 8 kurikulum merdeka. Baik, langsung saja. Pada contoh soal yang pertama, Anjani mengupas 10 buah jambu biji dan Nyoman mengupas 7 buah jambu biji dari keranjang buah yang telah disediakan Ibu Ratih untuk membuat rujak buah. Mereka berdua menyisakan 16 buah jambu biji dalam keranjang. Perhatikan beberapa pernyataan berikut, apakah bernilai benar atau salah, dan berikan alasannya. Nah, pernyataan yang pertama, misalkan total jambu biji adalah B, maka B dikurang 10 ditambah 7 sama dengan 16 merupakan bentuk persamaannya. Kemudian yang B, banyak buah yang dikupas adalah 17 buah. Yang C, apabila Nyoman mengupas 3 buah jambu biji lagi, maka persamaannya menjadi B dikurang 20 sama dengan 16. Kemudian yang D, jambu biji sebelum dikupas yang terdapat dalam keranjang sebanyak 36 buah. Nah, kita akan membahas mengenai pernyataan-pernyataan tersebut. Ada 4 pernyataan ya, apakah bernilai benar atau salah, dan berikan alasannya. Nah, kita mulai dari yang A, yaitu misalkan total jambu biji adalah B, maka B dikurang 10 ditambah 7 sama dengan 16 merupakan bentuk persamaannya. Jawabannya adalah salah, karena harusnya di sini kalau misalkan jambu biji itu adalah B, maka sesuai kalimat pada soal, Anjani mengupas 10, kemudian Nyoman mengupas 7. Berarti total jambu biji awal itu harusnya B, kemudian dikurang 10 tambah 7 ini diberikan tanda kurung. Ya, kalau tidak diberi tanda kurung, dia akan memiliki arti yang berbeda. Kalau seperti ini berarti B dikurang 10, kemudian nanti hasilnya ditambah 7. Nah, kan jadi aneh. Seharusnya B dikurang yang sudah dikupas, yaitu 10 ditambah 7, yaitu 17 ya, harusnya seperti itu. Jadi ini harus dikasih kurung. Nah, sisanya ya 16 buah jambu biji. Nah, kalau yang ini benar saja ya, karena awalnya ada B jambu biji jumlahnya, kemudian dikurangi yang dikupas, maka sisanya adalah 16 ya. Jadi pernyataan yang A ini adalah pernyataan yang salah. Kemudian yang B, banyak buah yang dikupas adalah 17 buah. 10 tambah 7 benar ya, adalah 17 buah. Nah, kemudian yang C, apabila Nyoman mengupas 3 buah jambu biji lagi, maka persamaannya menjadi B dikurang 20 sama dengan 16. Itu benar apa tidak? Jawabannya adalah salah. Karena harusnya jambu biji yang tersisa, karena dia dikupas lagi 3 buah, berarti harusnya sisanya berkurang, yaitu berkurang 3. Yang awalnya 16 dikurang 3, hasilnya adalah 13. Jadi persamaannya menjadi B dikurang dalam kurung 10 tambah 7 tambah 3 sama dengan 13 ya. Kemudian yang D, jambu biji sebelum dikupas yang terdapat dalam keranjang sebanyak 36 buah. Benar apa tidak ini? Jawabannya adalah salah, karena jumlah keseluruhan jambu biji ini, nah dari sini ya, 10 ditambah 7 ditambah 3 yang sudah dikupas kemudian ditambah dengan 13 ini, harusnya itu hasilnya adalah 33, bukan 36 buah ya. Pernyataannya adalah pernyataan yang salah. Baik ya Bang sekali ya. Kemudian kita lanjut contoh soal kedua. Terdapat banyak manfaat mempelajari materi IPA, salah satunya untuk dapat menentukan titik lebur suatu unsur kimia. Titik lebur suatu zat adalah suhu di mana zat tersebut dapat berubah wujud dari padat menjadi cair. Jika titik lebur brom 1/30 titik lebur nitrogen,
Tulis dan selesaikan persamaan untuk menemukan titik lebur nitrogen. Baik, di pojok kanan atas ini adalah sebuah titik lebur dari unsur kimia yang dinamakan bromine atau brom, disimbolkan dengan Br ya. Nah, sekarang kita akan mencoba menyelesaikan soal ini dengan cara misalkan titik lebur brom adalah negatif 7 derajat. Dapat di mana negatif 7 derajat? Dari sini, nih kalimat yang di sini. Dan titik lebur nitrogen adalah P, misalkan ya, misalkan titik leburnya kita misalkan dengan P, maka persamaan titik lebur nitrogen itu akan menjadi negatif 7 sama dengan 1/30 P. Dari mana ini? Dari sini. Jika titik lebur brom 1/30 titik lebur nitrogen. Titik lebur brom tadi di sini negatif 7 itu adalah 1/30 titik lebur nitrogen yang disimbolkan dengan P, berarti 1/30 P. Nah, kita disuruh untuk menemukan titik lebur nitrogen. Jadi kita harus menemukan nilai P-nya ini. Caranya gampang saja, 30-nya kita pindah ruas menjadi negatif 7 kali 30 ya. Hasilnya adalah negatif 210. Jadi terjawab bahwa titik lebur nitrogen itu adalah negatif 210 derajat. Oke ya. Baik, lanjut ke contoh soal ketiga. Suhu Celcius dapat ditentukan dengan mengubah suhu ke Fahrenheit. Kalian dapat mengubah suhu dari Celcius ke Fahrenheit dan sebaliknya menggunakan rumus berikut. C sama dengan 5/9 dalam kurung F dikurang 32. C ini maksudnya suhu dalam derajat Celcius dan F ini suhu dalam derajat Fahrenheit. Jadi rumusnya seperti ini ya, mengubah Celcius ke Fahrenheit ataupun Fahrenheit ke Celcius. Menurut BMKG pada Agustus 2022 adalah suhu rata-rata di Papua 25,6 derajat Celcius. Jelaskan bagaimana kalian dapat menemukan suhu Fahrenheit dari suhu rata-rata di Papua. Nah, caranya sesuai dengan rumus yang diberikan, yaitu C sama dengan 5/9 dalam kurung F dikurang 32 ini, kita akan mendapatkan suhu di Papua itu berdasarkan suhu Fahrenheit-nya. Caranya kita masukkan saja ke rumus nilai 25,6 ini ke dalam nilai C. Jadi C-nya kita ganti dengan 25,6 ya. Nah, kemudian kan 5/9 kalau kita pindah ruas itu kita balik ya menjadi 9/45. Hasilnya ini kalau kita kalikan 9 itu 230,4 dibagi 5. Nah, 230,4 dibagi 5 itu adalah 46,08. Nah, kemudian negatif 32-nya pindah ruas menjadi positif 32. Ini hasilnya kita jumlahkan yaitu 78,08 Fahrenheit. Jadi suhu di Papua dalam satuan Fahrenheit itu adalah 78,08 derajat. Nah, gampang sekali ya. Nah, baik, demikian saja penjelasan mengenai contoh-contoh soal numerasi dari materi persamaan linear satu variabel kelas 8 kurikulum Merdeka. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.